Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam laporan khusus World Water Forum ke-10. Pemirsa, dalam momen gelaran World Water Forum ke-10, pemerintah Indonesia dan Republik Suriname telah menandatangani nota kesepahaman dalam upaya memajukan dan memfasilitasi perlindungan lingkungan pesisir dan rehabilitasi mangrove. Terdapat 4 area kerjasama yang tercakup dalam MOU itu. Setelah investasi pembangunan infrastruktur pusat riset mangrove dunia oleh Uni Emirat Arab di Tahura Ngurah Rai, Bali, kini giliran Suriname yang ingin belajar rehabilitasi mangrove dari Indonesia, khususnya Bali. Momen gelaran World Water Forum ke-10 di Bali menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Suriname. Pemerintah Indonesia dan Republik Suriname telah menandatangani nota kesepahaman dalam upaya memajukan dan memfasilitasi perlindungan lingkungan pesisir dan rehabilitasi mangrove. Tujuannya antara lain guna meningkatkan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi dari ekosistem mangrove bagi kedua negara serta berkontribusi dalam mengatasi dampak buruk perubahan iklim global. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya dan Menteri Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Republik Suriname Marciano Dasai dalam momen World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Area kerjasama yang tercakup dalam MOU itu meliputi aspek-aspek perubahan iklim yang disepakati bersama, rehabilitasi mangrove melalui pendekatan berbasis ekosistem dan solusi berbasis alam, termasuk teknik unit penangkapan sedimen, pemeliharaan, serta pemantauan data. Kerjasama ketiga berupa pengelolaan lingkungan pesisir dan yang terakhir yakni area kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh kedua pihak. Bentuk kerjasama yang diatur dalam MOU ini meliputi pertukaran kunjungan ahli atau personil, pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Kemudian bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan bentuk kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh kedua pihak. Sebelumnya, pada tanggal 25 Januari 2024, Menteri Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Republik Suriname menyampaikan surat kepada Menteri LHK Siti Nurbaya untuk mengajukan kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan dan bantuan teknis terkait perlindungan pesisir hijau dan rehabilitasi mangrove. Pihak Suriname menunjukkan minat yang besar terhadap proyek unit penangkapan sedimen yang sukses diimplementasikan di Demak, Jawa Tengah. Itulah yang kemudian diformalkan dalam bentuk penandatanganan MOU dalam momen World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Pemirsa, sektor pertanian sangat diandalkan di banyak negara karena berkaitan dengan kesejahteraan dan makanan pokok masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut menghadapi tantangan berat, yakni anomali iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan iklim berdampak pada produktivitas petani dan kuantitas panen beras. Dibutuhkan sistem irigasi atau tata kelola air yang tepat sasaran untuk menjaga produktivitas padi. Kementerian Pertanian memperkenalkan modernisasi sistem irigasi strategis yang menyita perhatian delegasi asing World Water Forum ke-10. Strategic Irrigation Modernization dan Urgent Rehabilitation Project atau SIMORP atau dalam bahasa yang lebih sederhana dikenal dengan pengelolaan pertanian cerdas iklim dan pengaturan air merupakan program yang dibawa Kementerian Pertanian di World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali. Program ini menitik beratkan pada produktivitas pangan dan usaha tani melalui pengelolaan air sistem irigasi yang efisien. Inovasi SIMORP memungkinkan air pada saluran irigasi menggenangi padi dalam takaran air yang ideal, sehingga tidak membuang air terlalu banyak dan mampu menekan emisi gas rumah kaca. Takaran air yang ideal membuat jumlah padi yang ditanam bisa lebih banyak. Selain itu, dalam proses pemupukan, pupuk yang digunakan bersifat organik dengan takaran berimbang. Pupuk organik berperan mengendalikan tingkat senyawa nitrogen dan fosfor pada tanah agar petani tidak berlebihan menggunakan pupuk. Bibit padi yang digunakan pun menggunakan bibit unggul bersertifikat. Bibit padi tersebut tahan terhadap cuaca iklim dengan tingkat produksi yang tinggi. Inovasi SIMORP juga menggunakan metode pengendalian hama berkelanjutan tanpa mencemari lingkungan. Tentunya kami sangat antusias ya dalam menyajikan teknologi ini kepada seluruh dunia dalam pameran World Water Forum 2024 di Bali. Karena kami juga telah menerima kunjungan dari berbagai macam negara, dari negara di Afrika, negara di Eropa, maupun negara di Amerika Selatan dan Amerika Utara, dan negara-negara Asia tentunya.
Dan kebanyakan negara itu terinspirasi oleh apa yang kami terapkan di dalam proyek SIMUP ini dan bagaimana kami dapat menemukan sebuah teknologi atau dapat menerapkan sebuah teknologi yang begitu simpel namun efektif dalam membantu petani menanam padi tanpa harus tergenang sehingga menghemat air dan menurunkan emisi gas rumah kaca seperti itu. Maket khusus percontohan sistem irigasi SIMUP menyita banyak perhatian pengunjung, terutama delegasi asing yang sedang mencari inovasi pembangunan sistem irigasi negaranya. We saw these methods of irrigating rice field. This is a good way to save water in a new, with some new ideas. So I saw the agriculture production here in this area. We discussed some things with the people here. That is our aim. Yes, this kind of technology it is good. SIMURP merupakan program hasil kolaborasi 5 kementerian diantaranya Kementerian Pertanian yang membina kelompok tani, Kementerian Dalam Negeri yang membina petani dalam pemakaian air, Kementerian PUPR yang membangun jaringan irigasi, serta Kemenkeu dan Bapanas. Penerapan inovasi SIMURP telah dilakukan sejak 2019, namun demonstrasi lahan baru dilakukan pada 2021 di atas lahan seluas 24 hektar yang tersebar di 10 provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pemirsa, salah satu kegiatan yang menarik banyak minat pengunjung dalam gelaran World Water Forum ke-10 adalah Fair and Expo yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Berbagai kalangan pendidikan hadir mulai dari siswa SD hingga perguruan tinggi. Dengan adanya Fair and Expo ini tentunya mampu menjadi wadah pembelajaran untuk mengetahui sistem pengelolaan air di berbagai negara. Gelaran World Water Forum ke-10 menghadirkan berbagai kegiatan, salah satunya Fair and Expo yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Pameran Fair and Expo World Water Forum ke-10 ini terdiri dari Country Pavilion yang diikuti 18 peserta dari 17 negara, serta Organization Pavilion yang diikuti 108 perusahaan dan organisasi nasional maupun internasional dari 11 negara. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani ketika membuka Fair and Expo di Bali Nusa Dua Convention Center pada Senin 20 Mei 2024 menyebutkan dengan adanya pameran ini diharapkan mampu membawa inovasi dan inisiasi pengelolaan air dari berbagai negara di dunia. Antusias pengunjung menghadiri Fair and Expo terbilang sangat tinggi, mulai dari para delegasi, instansi, media, organisasi hingga pelajar. Salah satunya adalah rombongan siswa SMA N3 Kuta Selatan ini, yang mana mereka mendapat undangan dari panitia World Water Forum untuk datang dan menyaksikan Fair and Expo di Bali Nusa Dua Convention Center. Di sini saya senang sekali bersama teman-teman saya bisa ke stand, bisa melihat stand dari berbagai macam negara juga. Terus kita juga tadi dapat sosialisasi tentang bagaimana pengolahan air juga. Tadi juga dapat kuis dan kita menang dapat hadiah. Harapan saya semoga kegiatan ini terus berlangsung ada karena kita juga sebagai siswa ya, kita juga perlu yang namanya materi-materi ini bagaimana untuk kelanjutannya mengenai air, materi tentang air dan pengolahannya. Karena kita di Bali, pasti saya tertarik dengan pengelolaan subak di Bali. Jadi itu pengelolaan subak, irigasi air, pertanian seperti itu. Mungkin itu lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di Bali. Mungkin kita bisa mengedukasi teman-teman di sekolah, terutamanya bagaimana sih pengelolaan air di Bali, pengelolaan subak di Bali seperti itu. Saya harap kegiatan ini bisa mengedukasi, terutama kita di kalangan remaja tentang pentingnya bagaimana sih untuk menjaga kelestarian air, karena air itu penting bagi kehidupan kita di masa depan. Tidak hanya pelajar SMA, Fair and Expo World Water Forum ini juga dihadiri oleh kalangan mahasiswa dan murid sekolah dasar. Sementara itu, Agus yang merupakan guru dari SMA N3 Kuta Selatan menyebutkan kegiatan ini juga menjadi ajang bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan siswa terutama dalam pemahaman terhadap teknologi pengelolaan air di berbagai negara. Kita dari sekolah menyuruh anak-anak untuk bagaimana sih apa saja yang ada di WWF tersebut, apakah dari segi pengolahan airnya, dari sumbernya dari mana, dan kita juga memberikan mereka tugas untuk nantinya meringkas apa saja yang mereka dapat di acara ini.
Pemirsa, generasi muda Indonesia mengusulkan 4 poin penting dalam diskusi The Bandung Spirit Water Summit dalam World Water Forum ke-10. Satu dari 4 poin tersebut adalah dukungan akses informasi dan data yang akurat untuk berinovasi dan menerapkan solusi berbasis lokal bagi seluruh pemangku kepentingan. Generasi muda Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi mengatasi persoalan air dunia. Dukungan akses informasi dan data yang akurat merupakan kunci untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi perencanaan serta pengelolaan sumber daya air bagi seluruh pemangku kepentingan. Perwakilan Youth World Water Forum ke-10 Nel Andika dalam konferensi pers Bandung Spirit Water Summit menyatakan pentingnya menanamkan perspektif pengelolaan sumber daya air yang bijak sejak kecil. Tujuannya agar dampak permasalahan air bisa disadari sejak dini sehingga terbangun kesadaran. Sebelumnya, Youth World Water Forum ke-10 dalam diskusi The Bandung Spirit Water Summit mengusulkan 4 poin penting. Pertama, adanya peningkatan pendidikan dan memberikan peluang pekerjaan lebih luas kepada youth di seluruh dunia agar memberikan manfaat dalam mendiseminasi informasi. Kedua, transformasi keikutsertaan pemuda dalam menyuarakan pendapat maupun pengambilan keputusan secara periodik kepada para pemimpin di tingkat menteri maupun negara terkait pengelolaan sumber daya air secara global. Ketiga, para youth juga berharap mendapatkan support leadership, entrepreneurship, hingga kemudahan dalam mengakses data untuk berinovasi dan menerapkan solusi berbasis lokal. Dan keempat, melakukan aksi nyata untuk menciptakan air sebagai sumber perdamaian dan mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia di seluruh dunia. Tadi kami sepakati akses data itu menjadi satu hal yang penting untuk bisa menghasilkan analisis dan solusi yang tepat, serta akses lainnya begitu. Dan yang terakhir kami juga sekali lagi sepakat dengan Profesor Jerome about the action in water and peace, bahwa kita sangat berharap bahwa ada actions against weaponize of water gitu. Jadi kita harapkan air ini tidak digunakan sebagai alat untuk mengekang sebuah komunitas, karena air adalah kebutuhan bersama seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, no life, no water, no life, no growth. Sehingga air ini harapannya bisa digunakan bersama-sama. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10. Sejumlah agenda tentang konservasi air diusung untuk dibahas dalam forum air dunia ini. Sesaat lagi rekan kami Anggria Ratri akan mengajak Anda untuk berbincang tentang pentingnya konservasi air untuk bumi sesaat lagi.